harus sesegera Mirisnya angka prevalensi perokok generasi muda di Indonesia saat ini menjadi perhatian serius Center of Human and Economic Development ITB-AD Jakarta. Mbak Anies, Dalam terima sebuah kasih. webinar seri secara virtual, Syed ITB-AD Jakarta menyatakan sikap pentingnya kenaikan harga rokok 25% pada tahun 2020 untuk selamatkan generasi emas dukung ketahanan keluarga Indonesia. Dengan buku ini ya, Melalui webinar seri secara virtual, Center of Human and Economic Development ITB Ahmad Dahlan Jakarta selenggarakan kegiatan webinar mengenai rokok untuk mendukung pentingnya penyelamatan generasi emas Indonesia dari serbuan rokok. Beberapa narasumber dihadirkan dalam webinar series kali ini, mulai dari Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah, psikolog dan pemerhati anak, dan juga pengamat pemerhati perlindungan anak dari beberapa praktisi. bahwa Berdasarkan kajian dan beberapa persoalan rokok, mulai dari ketahanan pangan dari efek rokok bagi upaya membangun SDM unggul, secara ekonomi jelas pengeluaran untuk rokok akan mengurangi tambahan asupan gizi atau pemenuhan kebutuhan lainnya. Termasuk realitas masih sangat murah rokok dijual bebas di pasaran. Hal ini membuat para generasi muda dapat dengan mudah membeli rokok di mana saja tanpa ada batasan. Hingga riset kesehatan tahun 2018 menunjukkan prevalensi merokok di kelompok usia 10-19 tahun melonjak dari 7,2% pada tahun 2013 dan pada tahun 2018 hampir lebih tinggi dibandingkan prevalensi pada tahun sebelumnya. Syed ITB-AD Jakarta menilai perlu ada kenaikan cukai rokok sebesar 25% di tahun 2020 agar kenaikan level harga rokok di pasaran untuk melindungi generasi emas Indonesia. Sesuai dengan kajian-kajian yang sudah ada, kenapa cukai minimal 25%? Karena tadi ya, ketika simulasi ini ada riset yang dari Bappenas ini mengatakan ketika cukai itu minimal 25%, maka kematian dini itu bisa dicegah sekitar 340.000 jiwa. Prevalensi anak dan remaja bisa turun menjadi 8,6%. Perubahan pendapatan rumah tangga naik sekitar 0,3%. Tadi menjadi green PDB ya. Kemudian perubahan PDB naik menjadi 0,0026%. Artinya sedikit demi sedikit Indonesia itu akan naik, baik secara makro maupun secara mikro. Seperti itu. Dan ini yang kemudian kita berharap sekali bahwa kalau misal saya berpikir selama ini cukai itu selalu berdasarkan pada inflasi. Kenapa cukai berdasarkan pada inflasi? Pada inflasi itu kan kenaikan harga-harga. Kenaikan harga-harga yang normal, harga-harga yang normal misalnya seperti harga sembako dan sebagainya. Artinya pemerintah selama ini masih menganggap bahwa rokok itu adalah barang normal, barang yang memang seharusnya untuk dikonsumsi oleh rakyat. Pendapatan perharinya ini di sini 15.000. Para pengamat sekaligus pemerhati anak melihat perlu adanya regulasi dan ketegasan pemerintah dalam pengendalian cukai rokok di Indonesia saat ini untuk melindungi generasi Indonesia dari serbuan rokok. Di sini antar daerah harus dari hulu ke hilir. Produksi harus disesuaikan dengan regulasi. Cukai harus naik. Ya. Peraturan harus ditegakkan. Sekolah di sini itu ya, saya sampai heran. Semua anak mau masuk Grundschule itu SD, ya. Itu kita suruh tanda tangan fakta integritas dan si anak itu salah satunya tidak merokok, ya, luar biasa. Salah satunya itu tidak merokok, bayangin. Jadi saya berpikir bahwa memang harus sistematis. Jadi si penanggung jawab adalah guru-gurunya. Sekarang, gurunya merokok enggak? Mungkin ada yang merokok. Tapi mereka tidak akan merokok di lingkungan sekolah. Ya, mungkin mereka di belakang. Karena memang merokok dewasa di Jerman seperti dalam tanda kutip itu merupakan bagian dari kompromi pemerintah. Mereka tidak terlalu banyak diatur. Ya. Dan karena prinsip social welfare, sakit karena merokok pun tetap asuransi harus mengcover. Tapi rokok pemulanya ditekan hebat. Akibatnya apa?
nggak banyak perokok kalau sudah dibikin rata secara nasional. Beda dengan kita. Nah, maksud saya semua komponen udah bicara. Saya juga mengatakan loh, tidak industri. Kompromi. Ya. Tapi kompromi itu harus kompromi yang lebih banyak mendorong ke arah kemanfaatan. Ingat ya, kan itu berjuang untuk ke depan adalah demi kemanfaatan umat, bukan untuk menjadi kerusakan umat. Sebenarnya kita memprioritaskan apa? Apakah ekonomi secara tadi ada beberapa juta orang yang bekerja di sektor industri ini, kemudian tapi juga kita punya tanggung jawab tentang kesehatan dan keselamatan yang lebih luas lagi. Jadi ini sebenarnya tinggal kemauan aja ya, goodwill aja dari pemerintah. Kalau memang sudah punya kemauan untuk bagaimana supaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, maka ya kita harus punya strategi yang bagus dan komprehensif untuk mengendalikan keduanya gitu. Jadi saya kira strategi bisa kita pikirkan dan itu sudah banyak contohnya gitu ya. Tinggal kita mau apa enggak gitu. Nah, kemudian kita lihat Dari data survei perilaku merokok di kalangan remaja yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada 2019, tercatat total anak yang terpapar asap rokok baik sebagai perokok aktif dan pasif mencapai 57,8%. Secara lebih rinci dari survei perilaku merokok di kalangan remaja oleh Kementerian Kesehatan tahun lalu, bahwa 19,2% pelajar merokok, ada 35,6% yang laki-laki dan 3,5% pelajar perempuan. Selain itu, kini ada 1% pelajar mulai mengkonsumsi vape, yaitu produksi tembakau yang baru diperkenalkan. Alhasil, jika ditambah jumlah perokok pasif, maka ada 57,8% pelajar terpapar asap rokok. Tim TVMO memberitakan. dengan buku ini ya, buku ini